Parents, saya punya dua cerita. Yang pertama, cerita sedih. Ada dua orang paling dikit dalam 2 minggu terakhir ini datang ke praktek. Mereka bercerita bahwa anaknya, bayinya tuh, lebih tepatnya bayinya, itu sebetulnya pada saat umur 2-3 minggu sudah menemui tenaga medis untuk mencari tahu apakah bayinya itu sebetulnya mengalami suatu keadaan yang berbahaya atau tidak. Pada saat datang ke Jakarta, bayinya terlambat didiagnosis yang ternyata dia atresia biliar. Menyedihkan cerita seperti ini. Sebagai seorang dokter tentu ingin cerita yang gembira, ingin cerita yang membuat hati senang. Ada juga pada beberapa hari yang lalu seorang ibu membawa anaknya, usianya sudah sekitar 5 tahun dan anak itu terlihat gembira bermain, dan dia menyapa keluarganya, menyapa saya, mengatakan, "Dok, terima kasih anak saya bisa selamat dilakukan operasi di RSCM, operasi kasainya, dan sampai saat ini berhasil, dan ini anak yang pada saat itu pada saat bayi itu kuning, sekarang sudah sehat, hatinya semua baik, dan dia diperiksa fungsi hatinya semua baik." Ini cerita yang kita ingin dengar dari semua para orang tua yang mempunyai bayi yang kuning. Nah, untuk bisa mendapat cerita yang gembira, cerita yang menyenangkan ini, tentu kita perlu hati-hati pada saat bayi itu ditemukan kuning. Apa yang perlu ibu-ibu perhatikan, para bapak juga perhatikan bila bayi yang baru lahir itu kuning? Yuk kita bahas berikut ini. Bayi yang lahir kuning, hati-hati pada saat awal. Kita hati-hati jangan sampai bilirubinnya meningkat tinggi, karena itu bisa meracuni otak. Biasanya bilirubin yang meningkat itu ada dua, satu bilirubin indirect dan satu bilirubin direct. Kedua ini kalau dijumlahkan disebut bilirubin total. Nah, pada saat baru lahir sampai kurang lebih 1-2 minggu, yang menonjol itu bilirubin indirect yang tinggi. Nah, dalam keadaan demikian yang berbahaya adalah terutama 1 minggu pertama. Lebih bahaya lagi dalam beberapa hari pertama saja dia bisa melonjak tinggi. Nah, kalau dia melonjak tinggi sampai kadar katakan 20, 25 atau 30 mg per desiliter bilirubin direknya, ada potensi untuk meracuni otaknya. Nah, ini kita katakan hiperbilirubinemia indirect. Ini satu hal yang kita akan bahas lain kali. Tetapi yang kita akan bahas hari ini adalah bila usianya lebih dari 2 minggu masih kuning, kita perlu berhati-hati akan satu keadaan yang kita sebut kolestasis, yaitu bilirubin direknya lebih dari 1 mg per desiliter. Gampang saja kalau kita lihat pemeriksaan darahnya bilirubin direct, kita lihat angkanya di atas 1 mg per desiliter, maka ini kita sebut kolestasis. Nah, dari sekian banyak kolestasis itu, para ahli sudah melihat bahwa ternyata penyebab yang paling penting, yang paling berbahaya itu atresia biliar. Dari 100% bayi kolestasis itu, kira-kira 40%-nya, kalau dari 10 ada 4 bayi dengan atresia biliar. Kenapa dia penting? Karena dari yang kena atresia biliar ini, kalau tidak dilaksanakan pengobatan yang adekuat, maka bayi ini biasanya bertahan paling lama antara umur 2 atau paling lambat 3 tahun meninggal. Karena itu sangat serius bayi-bayi seperti ini. Kalau terlambat, satu-satunya jawaban kita adalah ditransplantasi hati. Transplantasi hati tentu sangat sulit dan biayanya pun sangat mahal. Nah, kalau kita menghadapi ini, tentu kita mengalami kesulitan yang lain. Nah, untuk bisa menangani lebih awal, kalau kita bisa temukan bayi-bayi itu, bisa kita temukan sebelum usia 2 bulan, bahkan 1 bulan, maka kita bisa melakukan yang disebut operasi kasai.
Operasi Kasai kalau kita lakukan dengan tepat dan saat yang tepat, cepat, maka keberhasilannya tinggi di tangan para ahli yang bisa mengatasi ini dengan baik. Di RSCM kita sudah membangun sistem yang bisa melakukan diagnostik cepat dalam waktu katakan kurang dari 1 minggu. Kita sudah bisa menentukan apakah betul ini atresia biliar, dan bila betul saat itu juga bisa langsung dioperasi. Maka dengan itu untuk membangun sistem seperti ini bukan hal yang mudah. Tapi di RSCM sudah berhasil kita lakukan dan bisa menolong bayi-bayi dengan kelainan seperti ini. Dengan kita lakukan yang operasi yang disebut operasi Kasai. Operasi Kasai adalah operasi yang mengalirkan empedu yang tadinya harus melewati saluran empedu masuk ke hati, tapi karena saluran empedunya itu buntu, saluran empedunya itu rusak, sehingga tidak bisa mengalirkan yang kita sebut atresia biliar, saluran empedu itu dipotong dan disambung langsung hati ke usus, sehingga aliran empedu dari hati langsung masuk ke usus. Nah, kalau terjadi aliran empedu yang bagus ini, maka tidak ada halangan empedu bisa masuk ke dalam usus, maka tidak ada alasan untuk empedu bisa bertahan di dalam hati dan merusak hati. Ada satu zat yang merusak hati yang kita sebut asam empedu. Di dalam empedu itu ada asam empedu yang merusak hati dengan sangat cepat. Nah, bayi yang mengalami atresia biliar dalam usia 3 bulan saja sudah terjadi kerusakan hati yang sangat berat yang disebut sirosis hati. Nah, kalau terjadi sirosis hati dan makin lama makin rusak, maka akan berlanjut menjadi gagal hati. Hatinya nggak bisa berfungsi lagi dan itu saatnya untuk ditransplant. Maka dari itu kita perlu mengetahui gejala atresia biliar. Ada 3 gejala atresia biliar yang bisa para kidney parents ketahui. Yang pertama, perhatikan buang air besarnya warnanya apa. Saya ulangi, perhatikan warna buang air besar. Kalau dia berwarna dempul, apalagi terus-menerus berwarna dempul, hati-hati, ini satu tanda bahaya. Satu tanda yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditunda. Cari dokter, minta pertolongan tenaga medis untuk secepatnya dirujuk ke tempat yang bisa menangani atresia biliar. Salah satunya datanglah ke RSCM. Tanda kedua adalah dari laboratorium. Dokter bisa memeriksa pemeriksaan yang disebut gamma GT. Gamma GT ini adalah enzim yang dikeluarkan dari saluran empedu. Karena saluran empedu pada atresia biliar itu rusak, terjadi kerusakan, maka enzim-enzimnya akan keluar dan masuk ke dalam darah. Karena itu kita akan mendapati kadar gamma GT di dalam darah meningkat tinggi. Kadar yang kita pakai patokan adalah 250 unit per liter. Kalau di atas itu kita curiga kuat atresia biliar. Angka itu bahkan bisa menjadi 300, 600, kadang-kadang di atas 1000. Nah, kalau kita menemukan di atas 250 saja, itu tanda kedua bahwa ada kemungkinan besar ini adalah kelainan yang kita sebut atresia biliar. Tanda ketiga, dokter bisa melakukan pemeriksaan USG. Di tangan yang ahli, dokter USG yang ahli, ada tanda-tanda khas untuk atresia biliar, yaitu misalnya kandung empedu tidak terlihat pada saat bayi dipuasakan. Jangan lupa, untuk melakukan USG, bayi harus dipuasakan 4 jam. Jangan dikasih minum, jangan dikasih susu. Dia harus puasa, tidak boleh minum. Dan dilihat, kandung empedu harusnya dia besar. Tapi kalau kandung empedu kecil atau tidak terlihat, ini tanda khas dari USG untuk atresia biliar. Tanda yang lain, ada beberapa banyak yang lain yang lebih sulit, tetapi dokter yang melakukannya, yang biasa melakukannya akan tahu ini gejala mengarah ke atresia biliar. Ini 3 gejala yang penting. 3 gejala yang penting untuk atresia biliar adalah yang pertama, buang air besar berwarna dempul. Yang kedua, gamma GT di atas 250 unit per liter. Dan ketiga, ada tanda USG yang khas untuk atresia biliar. Kalau 3-tiganya ada, besar kemungkinan
ini adalah atresia biliar. Nah, satu saja atau dua saja sudah membuat kita berpikir ada kemungkinan atresia biliar. Makin banyak gejala dari tiga ini, makin lebih mungkin dia atresia biliar. Karena itu, tiga gejala penting ini Anda perlu tahu dan perlu sebarkan kepada teman-teman Anda yang memiliki bayi, apalagi bayinya kuning. Nah, apa yang akan dilakukan dokter kalau dokter itu mencurigai itu atresia biliar? Dokter akan melakukan diagnosis cepat, yaitu dengan melakukan pemeriksaan khusus, melihat apakah betul saluran empedu itu buntu dengan melakukannya di kamar operasi, dan dilakukan dengan pemeriksaan radiologi yang khusus yang disebut intraoperatif kolangiografi, yaitu pemeriksaan melihat saluran empedunya apakah betul itu buntu atau tidak. Kalau buntu, maka dokter akan melanjutkan dengan operasi kasai asalkan belum terlambat didiagnosis. Artinya belum terjadi keadaan hati yang rusak berat yang disebut sirosis hati. Nah, para kiddy parents, kalau kita bisa menangkap bayi-bayi sejak awal, bayi-bayi sejak awal sudah dicurigai mungkin mengalami atresia biliar, atau paling tidak mungkin ini kolestasis, maka cerita yang saya sampaikan di awal, cerita sedih, kita bisa hindari. Dan kalaupun itu betul atresia biliar, cerita sedih itu bisa kita ubah menjadi cerita yang menyenangkan pada akhirnya, yang akhirnya orang tua bisa tersenyum melihat bayinya itu sembuh, bayinya itu sehat, walaupun keadaan ini mungkin saja suatu saat akan transplant, tapi kalaupun transplant paling tidak masih ada waktu kita untuk mempersiapkan kalau sampai mesti ditransplant. Ada banyak anak-anak yang sampai 10 tahun, 17 tahun masih kondisi hatinya baik, masih bisa hidup dengan hatinya sendiri tanpa harus dilakukan transplant. Memang ada yang kita gagal, artinya keadaannya sudah lebih buruk, tidak cepat datang pertolongan kepada dokter sehingga operasi kasai dilakukan terlambat. Memang ada sebagian kecil yang kita tetap harus transplant pada akhirnya, tapi paling tidak kita bisa mengurangi beban transplant. Karena dari data kita lihat dari laporan dari RSM yang sudah dilaporkan di jurnal yang disebut Jurnal Transplantation, ini jurnal yang top di dunia untuk dokter-dokter yang berkecimpung di dunia transplantasi. Kita melaporkan bahwa di Indonesia yang dilakukan transplant hati anak itu 80%, 8 dari 10 bayi anak yang ditransplant adalah karena atresia biliar. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan atresia biliar lebih awal, nggak usah ditransplant, tentu beban untuk transplant akan berkurang, tentu kesulitan untuk melakukan transplant akan berkurang, dan kita bisa mendengar cerita yang menyenangkan pada keluarga walaupun ayahnya mengalami atresia biliar. Ini cerita yang saya harapkan bisa di-share kepada teman yang lain agar mereka bisa mengubah cerita menyedihkan menjadi cerita yang pada akhirnya menyenangkan. Terima kasih sudah hadir di video saya kali ini, mendengarkan cerita hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Jangan lupa share dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa mengikuti konten saya berikutnya. Sampai jumpa.